Nah, di sini untuk medianya sendiri di sini sudah ada 4 bahan, teman-teman. Kalau pakarnya bilang sih 2 minggu sudah bisa dipakai, karena saya mencari lebih aman gitu, jadi saya pakai 3 minggu baru saya berani pakai. Dan ini fermentasian ini saya sudah proses sekitar 2 bulan yang lalu. Nah, makanya sekarang sudah aman. Inilah media yang saya pakai. Nah, selain dari pupuk kimia ya. Nah, jadi bagaimana saya mendapatkan kompos daun itu? Jadi kalau saya sendiri sih tidak ribet sekali, teman-teman. Nah, jadi bagaimana saya mendapatkan kompos daun itu? Mari kita lihat, teman-teman. Halo sahabat BMC. Nah, oke, ketemu lagi bersama saya di channel YouTube Dharma BMC. Nah, jadi di video kali ini saya akan memproses bahan sancang, teman-teman. Nah, untuk bahan sancangnya sendiri seperti ini. Nah, ini sudah beberapa kali saya buatkan video ya. Namun di sini saya akan proses atau mengganti medianya, teman-teman. Nah, jadi karena beberapa hari terakhir ini atau mungkin beberapa video yang saya upload, banyak teman-teman atau sahabat kita yang berkomentar atau mempertanyakan, untuk bahan sancangnya kok subur sekali, jadi medianya apa, Bang? Nah, seperti itu pertanyaannya. Nah, di sini saya akan menjawab sekaligus membuatkan video ya. Nah, untuk medianya sendiri apa saja, karena di sini saya menggunakan beberapa campuran, teman-teman, selain selain pupuk ya atau pupuk kimia. Nah, oke. Kita langsung aja, teman-teman, kita bongkar aja ya, kita bawa ke tempat yang lebih aman. Nah, di sini juga saya akan melakukan penyeleksian akar, sekaligus menyisakan akar yang akan saya pakai seperti itu. Nah, di sini karena banyak perakaran yang menurut saya tidak perlu ya. Jadi untuk kedepannya beberapa akar tidak perlu karena di sini terlalu banyak setelah dilakukan pemecahan ini. Nah, oke, teman-teman, biar tidak berlama-lama kita lanjut proses saja ya. Nah, kondisi perakarannya seperti ini, teman-teman, dan ini terlihat sangat penuh sekali ya untuk akarnya ini. Dan untuk media di awal ini saya menggunakan full pasir kali sama kompos, teman-teman. Nah, di sini karena saya akan memproses bahan ini di pot. Nah, berhubung untuk bahannya sendiri bahan kecil ini, paling nanti kalau bisa saya akan membuat mame ya dari bahan ini. Nah, jadi kita bongkar dulu ya. Nah, seperti ini, teman-teman.
untuk perakarannya ya. Di sini terlihat banyak sekali akar. Nah oke, kita lanjut tanam aja teman-teman. Jadi untuk penyeleksian akarnya saya akan lakukan di lain waktu ya, karena ini saya bongkar total, takutnya pohonnya terlalu stres. Jadi mending saya putuskan untuk biarkan aja dulu akarnya, nanti setelah narik baru saya akan seleksi lagi. Nah sesuai janji saya, nah di sini untuk medianya sendiri di sini sudah ada 4 bahan teman-teman. Nah terdiri dari pertama ini adalah pasir kali ya. Nah yang ini pasir kali teman-teman, pasir kali yang kasar. Nah terus yang kedua ini ada pasir malang halus. Jadi ini khusus untuk di media yang saya proses di pot ya, karena kalau di ground itu sederhana aja, saya menggunakan pasir sama pupuk kandang dan kompos. Nah seperti itu kalau di ground. Nah ini khusus untuk di pot, bahan-bahan yang diproses di pot. Nah oke, kita lanjut. Nah terus yang ketiga di sini ada abu teman-teman. Nah ini abu dari hasil pembakaran sampah ya, sampah-sampah daun, jangan sampah plastik. Nah di sini ada abu sisa pembakaran dari sampah. Nah ini saya ambil di bagian bawah ya teman-teman. Dan itu pun misalnya teman-teman membakar sekarang, jangan diambil besok. Nah dibiarkan dulu beberapa minggu baru teman-teman bisa ambil ya. Nah seperti ini. Nah ini masih terlihat ada arang ranting yang kebakar. Nah terus yang ketiga, nah ini yang saya proses sendiri teman-teman. Ini adalah kompos daun teman-teman, yang saya campur dengan sekam mentah. Ketika saya mau memproses atau memfermentasi bahan ini, saya campur dulu dengan sekam mentah. Begitu juga kompos daunnya. Nah terus ada juga pupuk kandang teman-teman. Nah di dalamnya ini ada campuran pupuk kandang. Yang saya pakai itu adalah kotoran sapi yang sudah halus ya. Nah saya fermentasi lagi, campur dengan kompos daun dan begitu juga sekam mentah, sekam padi ini. Nah setelah dicampur dan itu dikasih starter atau mol, nah didiamkan sekitar 3 mingguan teman-teman, baru bisa dipakai ya. Nah kalau pakarnya bilang sih 2 minggu sudah bisa dipakai, karena saya mencari lebih aman gitu, jadi saya pakai 3 minggu baru saya berani pakai. Dan ini fermentasian ini saya sudah proses sekitar 2 bulan yang lalu. Nah makanya sekarang sudah aman ya. Nah kalau untuk sekam yang sudah difermentasi itu teksturnya lembut teman-teman. Nah beda dengan yang masih mentah, masih bahan mentahan ya, itu kasar sekali. Nah ini sudah lembut sekali. Nah itu seperti itu teman-teman. Nah ini kita campur jadi satu teman-teman. Nah, jadi inilah media yang saya pakai. Nah selain dari pupuk kimia ya. Nah adapun fungsi dari keempat media ini terdiri dari yang pertama itu pasir kalit dengan pasir malang itu untuk porositas media tanam itu sendiri. Nah untuk komposnya sendiri itu untuk makanan atau nutrisi ya terhadap pohon itu sendiri. Nah khusus untuk abu ini sebagai pengganti kapur teman-teman, kapur pertanian atau kapur dolomit ya, untuk menetralkan pH tanah atau media, jadi untuk menekan keasaman. Seperti itu teman-teman. Nah jadi bagaimana saya mendapatkan kompos daun itu? Jadi kalau saya sendiri sih tidak ribet sekali teman-teman. Nah jadi bagaimana saya mendapatkan kompos daun itu? Mari kita lihat teman-teman. Jadi seperti apa yang saya pakai atau saya fermentasi ulang ya. Nah seperti ini teman-teman. Seperti ini kompos yang biasa saya ambil.
Nah, jadi ini adalah kompos teman-teman. Nah, ini jadi ini setelah saya saya balik ya kemarin, dan ini setelah halus saya ambil di bagian bawahnya. Nah, itu sebenarnya ini sudah bisa langsung dipakai teman-teman, hanya saja saya ingin mendapatkan media yang aman, jadi bebas dari hama atau pengerat batang seperti itu, makanya saya lakukan fermentasi. Nah, jadi saya setiap kali saya melakukan pemotongan atau sampah-sampah daun terutama, saya kumpulin di sini teman-teman. Nah, saya kumpulin jadi berbulan-bulan ya, dan ini sangat lama sekali. Ini bisa mencapai 4 bulan 5 bulan ini saya kumpulin. Dan nanti setelah bagian sampahnya itu lapuk di bagian bawah, nah baru saya ambil dan saya fermentasi. Saya fermentasi ulang seperti yang tadi saya jelaskan itu. Saya campur dengan berbagai bahan ya, ada sekam, begitu juga starternya itu saya pakai kotoran sapi dan mol seperti itu. Nah, oke, kita lanjut teman-teman ke proses penanaman atau menyampur medianya ya. Nah, ini saya tambahkan pupuk kimia teman-teman agar membantu mempercepat pertumbuhannya ya. Nah, ini khusus di bagian atas saya gunakan pasir Malang murni teman-teman. Nah, oke, sahabat BMC, seperti ini kondisi setelah saya melakukan penanaman atau pergantian media dari bahan sancang ini teman-teman. Nah, terus ini tinggal melakukan penyiraman aja ya. Nah, untuk perakaran ini sengaja saya lakukan penguburan full biar akarnya itu sejuk. Nah, untuk penyeleksiannya seperti di awal saya bilang, nanti saya akan lakukan setelah bahannya ini subur kembali atau normal seperti itu. Nah, oke, semoga bisa bermanfaat. Semoga video ini bisa membantu teman-teman. Bagi teman-teman yang penasaran akan media yang saya pakai, nah itu tadi saya sudah bagikan ya ke teman-teman. Jadi kalau menurut saya ya tergantung dari daerah teman-teman masing-masing, karena kalau saya menyarankan pakai ini pakai itu, nanti takutnya di wilayah teman-teman itu iklimnya berbeda seperti itu. Nah, jadi kenali dulu iklim teman-teman, daerah teman-teman, nah baru teman-teman beralih ke media tanam. Nah, jadi untuk menemukan media tanam yang pas itu tidak bisa kita melakukan atau mungkin tidak bisa kita menerka-nerka teman-teman. Nah, jadi karena ketidaktahuan kita bisa melakukan dengan cara praktek atau kita dengan cara meneliti sendiri seperti itu ya. Nah, jadi untuk media-media yang saya pakai seperti ini, nah itu juga bisa diterapkan di daerah teman-teman.
Nah, seperti itu, karena sancang itu sangat untuk karakter pohonnya itu tidak terlalu rewel. Hanya saja kalahnya biasanya di hama kutu putih itu aja. Kalau media sih simpel-simpel aja kalau menurut saya ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sampai di sini dulu perjumpaan kita, sharing kita. Semoga bisa menghibur dan bermanfaat tentunya. Jadi semangat terus berkarya seni bonsai. Salam BMC Bonsai Mania Channel.